Ketua kelasnya tolong disiapkan ya, Diansyah. Semua siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayo tamat. tolong perhatiannya ya anak-anak. Siap, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Iya, Kenapa dia yang hadir? Corona. Yang ibu. Ya di sini untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Anak yatim. Anak yatim. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu keseimbangan dunia dan akhirat? Belum, Bu. Sama-sama sejajar gitu ya, Bu. Iya. Di sini riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Hari yang sah bisa tolong dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ilal akhirati wala takunu alan nas. Artinya? Bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Nah, dan melupakan urusan dunia kita, karena itu hal yang tidak baik. Selanjutnya, yang terbaik dalam Islam itu adanya sebuah perhatian antara keseimbangan dunia dan akhirat kita, karena dunia ini hanyalah tempat tujuan, bukan tempat tujuan hidup kita, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Selanjutnya, dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat. Dan di agama Islam pun melarang pemeluknya menjadi beban dan memberatkan orang lain. Selanjutnya, hadis yang kedua, riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Indah Faridah, bisa tolong dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'inu billahi wa la ta'jiz. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Semangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, di sini terdapat kandungan dari hadis ini, yaitu orang mukmin yang lebih kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Semangat dan kuat fisik. Untuk kuat iman itu yaitu iman yang teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun. Terus yang kedua itu kuat ilmu. Kita sebagai umat Islam seharusnya mempunyai ilmu dan wawasan yang lebih luas, sehingga ilmu itu tidak akan dapat
sehingga ilmu itu akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Kemudian yang ketiga itu ada kuat ekonomi. Maksudnya di sini hidup berkecukupan sehingga akan dapat memperjuangkan Islam dengan mudah. Selanjutnya kuat semangat. Di sini semangat maksudnya memiliki semangat dalam segala bidang maupun semangat belajar, semangat beribadah, kemudian semangat menuntut ilmu. Selanjutnya hadis yang ketiga itu tentang hadis yang ketiga itu riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. Fitri Barokah bisa tolong dibacakan? Sungguh jika seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil motivasinya agar kita hidup bekerja keras dan di sini kita itu tidak boleh meminta-minta atau memberatkan orang lain karena orang yang memberatkan orang lain itu tidak baik dan seharusnya itu kita jauhkan. Selanjutnya di sini ada keterkaitan kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama mengajarkan tentang keseimbangan dalam perhatiannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi di sini sudah ibu dasar tadi ya, kita tidak boleh terlalu mengedepankan urusan akhirat dan melupakan urusan dunia, dan begitu pun sebaliknya tidak boleh mengedepankan urusan dunia dan melalaikan urusan akhirat. Itu terus keduanya harus seimbang. Kandungan hadis yang kedua keterkaitannya yaitu motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat, karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang ketiga ini merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apapun pekerjaannya yang penting halal. Hal ini dapat menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Sudah jelas ya, kita itu tidak boleh meminta-minta dan harus semangat dalam mencukupi diri apapun keluarga kita. Nah, di sini kesimpulan yang pertama dari ketiga hadis. Yang pertama itu berusaha menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, dampak positifnya. Ada yang tahu nggak apa dampak positifnya dari kita mempelajari tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat? Ini nanti tahu Bu. Ini nanti tahu? Kalian siapa? Tahu Bisa lebih mandiri. Ya, itu salah satunya ya. Sini yang pertama akan tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan yang kedua dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Dan yang ketiga memiliki pribadi yang mandiri. Yang keempat menjadi mukmin yang lebih kuat dalam segala bidang. Yang kelima terasa selalu dekat kepada Allah sehingga hidupnya lebih tenang. Yang keenam dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal dan menjadi orang yang terhormat. Nah, di sini kan kita sudah mempelajari tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat, dan biasanya ketika kita selesai sholat itu kita membaca doa sampai jagat kan. Doanya itu, ayo kita baca sama-sama, pada tahu kan? Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
membagi kalian menjadi 3 kelompok, 2 kelompok putri dan 1 kelompok putra. Coba tolong, ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan putra kelompok 3. Coba tolong kita duduk di bawah ya, rame-rame membuat lingkaran sesuai dengan kelompoknya. Laki-laki juga dong. Si Elis dapat 2.000. Ini kelompok 1 yang warna merah, kelompok 3 berwarna hijau. Gak mau. Nggak ada warna biru, warna biru. Ibunya lucu deh. Nah ini kan ada potongan-potongan hadis ya. Di sini tugas kalian itu menyusun hadis dari yang ibu terangkan tadi. Kalian menjelaskan ibu ya. Pertama, kedua dan ketiga. Ibu kasih waktu 3 menit. Ayo disusun. Lama-lama ya, ini kan kerja kelompok, nggak boleh sendiri-sendiri kerjanya. Disusun. Ini keluar deh. Iya, kemudian isi kandungan yang sudah ibu jelaskan tadi. Kalau kalian sudah jelas. Eksis ini lah TikTok nih. Ayo yang sebelah sini kalau mau ngobrol, temannya mau kerja, kalian mau Tempatnya dia di sini ya. Yaudah. Di sini ya. yang sebelah sini nyusun, kalian cari arti dan isi kandungannya. Oke, harus kerja sama. Ibu yang pakai biji kita ibu. Iya bu, soalnya kan gue ibu. Jadi kasih sedikit. Waktunya 1 menit lagi ya. Udah selesai bu. Arti dan kandungannya nanti perwakilan salah satu dari kelompok mempresentasikan di depan. Yang IP-nya paling gede bu. Awak ya. Masih ada 9. Hampir 5. Ini kelompok putranya udah selesai belum? Sudah bu. Udah dong bu. Kan di sini ranking 1 sampai ranking 5 dari kelompok ini bu. Pinter ya. Juara umumnya di sini, Bu. Nah, juara ngeles itu mah. Mail. Udah ya. Bukan tahu. Oh iya, Ucok. Kelompok pertama Desi Santi. Devi. presentasikan. Itu yang Jadi. Kelompok 1. Siapa yang lebih dari kelompoknya? Iya, setelah perwakilan dari kelompoknya. Ini kenapa ya dari tadi kok yang putra ini berisik banget ibu perhatikan? Rasis bu kelompok itu. Kalau bercanda aja nanti ibu hukum ini. Ayo kelompok 1 tolong maju. Kalau siap. Kelompok 1 perwakilannya maju, kelompok 2 dan kelompok 3 tolong maju perwakilannya. Kelompok 3 perwakilannya maju. Di bawah hasilnya maju ke depan. Ayo maju dong, jangan bercanda terus. Gue nggak bisa.
tiga dulu karena ibu perhatikan dari tadi main-main aja. Jadi ayo serius. La an yahuza ahadukum akhir bulan faya huza husmata min sababin fayami Janji ini yas'alan nas yang lainnya tolong diperhatikan ya. Artinya dan isi kandungannya dibacakan. Hadis yang pertama itu menekankan tentang keseimbangan dalam pengertiannya terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dia tidak meninggalkan dunianya demi kehidupan dan akhiratnya. Itu pula sebaliknya. Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Itu berarti mendorong hidup untuk hidup mandiri. Yang hadis Kandungan ya, kandungan yang pertama, yang ketiga. yang ketiga. Iya, kamu kan bahas. Kandungan yang hadis ketiga yaitu merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apapun pekerjaannya yang penting halal. Hal ini akan dapat menghindari perilaku minta kepada orang lain. Selanjutnya kelompok 2. Ayo gimana kelompok 2? Oh, ada yang Kelompok 2. udah, langsung aja. Dibacakan susunan hadisnya dan teman-teman ini diperhatikan kira-kira benar nggak hadisnya. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Artinya mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing dan kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Isi kandungan hadisnya yaitu Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Dan dalam hadis ini diajarkan untuk kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat HP-nya tolong disimpan ya. semangat dan kuat fisik. Udah bu, udah bu. Hah? Udah. Ya bu, ya. Serius. Yaudah, sekarang kelompok yang pertama mulai bacakan. Jadi arti dari hadis ini, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat mengembalikan kepada dunia kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas. Jadi pelajaran atau hikmah yang dapat diambil yaitu yang pertama, tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya sehingga melalaikan kehidupan dunianya. Yang kedua, yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kehidupan dunia perlu diperhatikan bukanlah sebagai tujuan hidup, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Yang keempat, dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yaitu agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi. Silakan. Yang terbaik bu. Kalau yang terbaik dari tadi perhatikan yang serius mengerjakan ya. Itu 3. Yang terakhirnya ya tolong maju. Karena saya ada 2
tadi kita belajar tentang Ibu harap kita selalu bisa menyeimbangkan hidup antara dunia dan akhirat kita ya. Harus balance, tidak boleh fokus pada satu pihak aja, tetapi harus kedua belah pihaknya. Di sini marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis.